Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nursanti Putri Amalia dengan NIM 210404045020007 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS Psikologi Konseling. Adapun materi yang saya akan bahas pada hari ini adalah yang pertama, peranan dan aspek-aspek empati dalam konseling. Yang kedua, menciptakan hubungan dengan konseli. Materi yang pertama yang akan saya bahas adalah peranan dan aspek-aspek empati dalam konseling. Dalam konseling, empati adalah syarat utama untuk memberikan konseling yang efektif. Empati digambarkan sebagai kemampuan konselor untuk memasuki realitas konseli, merasakan perasaan konseli. Empati juga dapat membingkai konseling yang kuat dengan kemampuan konselor untuk memasuki sudut pandang konseli, kadang-kadang dianggap sebagai empathic understanding. Empati juga dicirikan sebagai sensasi simpati dan bentuk perhatian kepada konseli, terutama untuk berbagai pengalaman atau secara tidak langsung merasakan penderitaan konseli. Empati menurut Baron dan Bryan dalam Yunita mengatakan bahwa sebuah kemampuan untuk merasakan kondisi emosi dari orang lain, merasa simpati dan berusaha untuk mengatasi masalah dan mengambil sudut pandang orang lain. Empati juga di sini membuat seseorang dapat memahami perasaan senang, kesedihan, penderitaan, dan emosi orang lain seperti marah, takut, ataupun yang lainnya. Seseorang juga dapat berempati akan dapat mengetahui pemikiran dan suasana hati orang lain. Empati merupakan inti emosi moral yang membantu seorang konselor dalam memahami perasaan konseli dalam melakukan konseling. Empati juga dapat membuat konselor menjadi peka terhadap kebutuhan dan perasaan konseli, dan dapat mendorong munculnya perilaku menolong kepada orang lain yang kesusahan atau kesakitan serta menuntutnya untuk memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang. Dan konselor juga dapat memberikan sentuhan nonverbal seperti pelukan kepada konseli. Adapun aspek-aspek empati menurut Baston dan Cokey dalam Yunita mengemukakan 3 aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kehangatan. Kehangatan adalah kecenderungan bahwa konselor dapat bersikap hangat kepada konseli. Kehangatan sikap konselor dapat ditunjukkan dengan suasana dan gerakan nonverbal yang berupa mimik dan gerakan badan. Kehangatan sikap konselor akan menjadi penguatan yang diberikan lebih efektif. Jangan sampai konseli mendapat kesan bahwa konselor tidak ikhlas dalam memberikan penguatan atau layanan. Penguatan mimik dan gerakan badan dapat berupa senyuman, anggukan kepala, acungan jempol, tepuk tangan, dan pelukan. Seringkali diikuti juga dengan penguatan verbal, misalnya guru mengatakan bagus sambil menggunakan kepala. Aspek yang kedua adalah kelembutan. Kelembutan adalah kecenderungan bagi konselor perlu bertindak atau mengungkapkan kata-kata halus terhadap konseli. Kelembutan akan melahirkan cinta dan perasaan cinta akan semakin merekatkan hubungan antara konselor dan konseli. Menurut Gray Chapman, semua tingkah laku anak adalah bahasa cinta. Dari tingkahnya yang beraneka ragam atau beraneka rupa, anak mengharap respon positif dari orang dewasa atau konselor. Oleh karena itu, konselor tidak boleh tergesa-gesa mencapkan atau menstempel anak tersebut dengan tingkah laku yang negatif, tetapi segeralah kita menangkap pesan cinta dari anak tersebut. Oleh karena itu, konselor dapat membuat suasana konseling yang damai dengan cinta. Aspek yang ketiga adalah peduli. Peduli adalah sikap yang dibutuhkan individu untuk memberikan perhatian pada orang lain dan lingkungan umum.
Konselor sebagai makhluk sosial memiliki rasa kepedulian sesama manusia. Karena dari lingkunganlah konselor dan konseli dapat terbentuk interaksi sosial yang muncul dari norma dan aturan. Oleh karena itu, konselor dapat menanamkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya termasuk lingkungan sekolah yang dapat dibentuk dari bimbingan konseling. Menurut Baron dan Brian dalam Unita mengungkapkan bahwa dalam empati juga terdapat aspek-aspek. Yang pertama, kognitif. Kognitif khususnya orang yang mengidentifikasi mendapatkan apa yang orang lain rasakan dan mengapa hal itu dapat terjadi pada individu tersebut. Kognitif adalah proses aktivitas yang melibatkan beberapa jenis kegiatan berkaitan dengan mental seseorang. Kegiatan yang terkait antara lain mencari, memperoleh, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuannya. Penggunaan ilmu pengetahuan diharapkan pada situasi dan kondisi yang tepat. Konselor dapat menerapkan dalam bimbingan konseling di kelas. Dalam penggunaan ini, konselor dapat menerapkan empati dalam setiap bimbingan maupun proses konseling yang berlangsung di sekolah. Pada proses kognitif, konselor dapat menerapkan konsep yang bersifat umum, di mana mencakup semua bentuk pengenalan dalam bimbingan konseling. Hal-hal yang termasuk antara lain, mengamati, memiliki prasangka, melihat dan membayangkan, memberikan dan menduga dan menilai. Konselor juga dapat menerapkannya saat melakukan empati dalam konseling. Aspek yang kedua adalah afektif. Afektif, khususnya konselor, mengerti apa yang dirasakan oleh konseli. Di dalam afektif, terbagi menjadi 3. Yang pertama, menerima atau memperhatikan konseli. Yang kedua, menanggapi konseli. Yang ketiga, menghargai konseli. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu-satu. A. Menerima atau memperhatikan konseli. Menerima atau memperhatikan konseli dapat dinilai dari kepekaan seorang konselor ketika menerima sebuah rangsangan atau stimulus dari konseli. Akan tetapi, di dalam dunia pendidikan, receiving atau attending ini sering diberi pengertian sebagai kemauan seorang konselor untuk memperhatikan suatu kegiatan atau objek yang diberikan kepekaan kepada dirinya. B. Responding atau menanggapi. Responding atau menanggapi bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mengikutsertakan dirinya serta aktif dalam proses pembelajaran atau proses konseling di sekolah. Dan konselor dapat menilai bagaimana konseli dan menanggapi masukan informasi yang diberikan melalui emosi-emosi nonverbal yang diberikan oleh konseli. C. Menghargai. Menghargai adalah sebuah kemampuan konselor untuk memberikan sebuah penghargaan terhadap konseli pada jenjang akademik konseli, agar konseli dapat menerima dan menanggapi masukan yang diberikan oleh konselor. Dan konseli juga dapat mau memberikan sebuah penilaian terhadap bimbingan konseling yang diberikan oleh konselor. Dan juga dalam proses menghargai, konselor tidak boleh memaksa konseli dalam mengungkapkan masalahnya, karena konseli harus diberi waktu untuk mengungkap masalah yang ada pada dirinya. Peranan empati dalam konseling. Adapun peranan empati dalam konseling, yang pertama, konselor dapat menjadi model perilaku empati agar konseli juga dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari dan di lingkungan sekolah. Konselor dapat menjadi model perilaku empati agar konseli juga dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekolah. Jika konselor menerapkan empati, maka peserta didik di sekolah akan merasa diperhatikan. Maka, tidak lagi seorang konseli atau peserta didik takut untuk datang ke ruang BK dan akan merasa aman untuk bercerita kepada konselor. 2. Dalam melakukan empati, konselor dapat menghindari menggunakan ancaman atau hukuman fisik bagi konseli yang bercerita tentang masalah yang dialaminya. Dalam melakukan empati, konselor dapat menghindari menggunakan ancaman dan hukuman fisik bagi konseli yang bercerita tentang masalah yang dialaminya. Karena pada proses empati dalam konseling bukan memberikan hukuman, tetapi pada proses empati konselor dapat peka dan memahami perasaan akan masalah yang dialami konseli. Peka di sini bukan larut dalam masalah, tetapi peka di sini konselor dapat merasakan masalah yang dialami konseli. Misalnya, konseli yang bercerita sambil menangis terseduh-seduh. Konselor yang dilakukan bukan ikut menangis terseduh-seduh, tetapi konselor merasakan yang dirasakan oleh konseli tentang masalah yang dihadapinya. Konselor tidak boleh menolak atau menghindari konseli ketika mereka membutuhkan bantuan emosional.
Karena konseli ini berada di fase peralihan menuju remaja awal, di mana masa ini konseli mengalami masalah emosional yang kurang stabil dan bahkan kebanyakan dari konseli atau peserta didik ini tidak melanjutkan sekolahnya disebabkan oleh tuntutan dari sekolah yang begitu banyak dan masalah keluarga. Oleh karena itu, konselor berperan untuk melaksanakan layanan konseling agar dapat memfasilitasi konseli dalam mengeluarkan dan mencurahkan segala masalah yang dialaminya itu. Dalam hal ini, konselor dapat memberikan tempat ternyaman kepada konseli agar dapat bercerita lebih terbuka mengenai masalahnya. 4. Konselor memberikan pengaruh pada konseli tentang efek perilakunya terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Konselor memberikan pengaruh pada konseli tentang efek perilakunya terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Agar konseli paham mengenai perilaku yang diperbuatnya itu benar atau salah dan konseli juga dapat melihat perilaku dari sudut pandang yang berbeda. Serta tidak lagi menilai bahwa perilaku yang diperbuatnya itu benar dan konseli dapat keluar dari masalah yang dialaminya. Misalnya, perilaku konseli yang membuli. Nah, di sini konseli dapat melihat dari sudut pandang dari korban pembulian, sehingga konseli dapat merasakan apa yang dirasakan korban yang dibulinya itu. 5. Konselor dapat menciptakan dan memberikan sekolah tanpa kekerasan. Konselor dapat menciptakan dan memberikan sekolah tanpa kekerasan. Maksudnya di sini bahwa konselor sekolah dulunya dikenal dengan polisi sekolah yang selalu berkeliling-keliling sekolah untuk mencari siswa yang selalu terlambat, siswa yang suka bolos, dan konselor juga suka matokat-tokat rambut dan mencari siswa yang nakal untuk dihukumnya. Dari beberapa kasus di atas, konselor juga harus dapat menciptakan sekolah yang damai tanpa kekerasan dengan cara menerapkan perilaku empati di sekolah. Dari kebanyakan kasus di sekolah, konselor tidak boleh memberikan hukuman. Itu bukan tugas konselor. Tetapi, tugas konselor itu adalah memberikan bimbingan, memberikan kedamaian, dan memberikan ketentraman bagi lingkungan sekolah. 6. Memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh konseli. Memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh konseli. Konselor mempunyai tugas untuk dapat menjadi wadah bagi konseli dalam bimbingan konseling. Konselor dapat menjadi tempat curhat dan keluh kesah karena konseli dapat menceritakan semuanya kepada konselor, serta konseli tidak perlu khawatir tentang curhatannya itu dibocorkan oleh konselor. Oleh karena itu, di dalam bimbingan konseling, itu terdapat asas kerahasiaan yang harus dipegang oleh setiap konselor. 7. Konselor dapat bertindak positif ke arah tingkah laku positif agar konseli dapat menerapkan perilaku positif bagi lingkungan sekolah. Konselor dapat bertindak positif ke arah tingkah laku positif agar konseli dapat menerapkan perilaku positif bagi lingkungan sekolah. Bimbingan konseling dulunya dikenal dengan sebuah image yang negatif karena di dalamnya terdapat siswa-siswa yang terkenal nakal, tidak mau mendengar, dan bimbingan konseling juga sering menghukum konseli atau peserta didik. Oleh karena itu, di dalam menciptakan perilaku positif di sekolah, agar konseli dapat mau masuk ke ruang bimbingan konseling untuk berkonsultasi dan tidak lagi bimbingan konseling dikenal dengan image anak-anak yang nakal. Dalam penerapan perilaku positif, konselor dapat memberikan layanan-layanan bimbingan klasikal atau konseling individual yang bertemakan positif, agar konseli dapat tertarik dengan tema yang akan dibawakannya itu. Sehingga konseli dapat ikut serta dalam layanan itu. Dengan adanya layanan konseling individual dapat membantu konselor dalam merubah perilaku ke arah positif. 8. Konselor dapat menjadi responsif akan perasaan dan kebutuhan konseli. Konselor yang responsif akan perasaan yang dialami konseli dapat membuat konseli merasa dihargai keberadaannya oleh konseli. Agar konseli dapat bercerita lebih terbuka mengenai masalah yang dihadapinya. Pada layanan responsif, juga dapat berfungsi sebagai layanan yang menjalin hubungan antara konselor dan konseli. Begitu juga sebaliknya, antara konseli dengan teman sebaya. Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli yang mengalami masalah dan harus segera dibantu. Jika tidak, maka akan menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas perkembangan pada konseli nantinya. Materi yang kedua adalah menciptakan hubungan dengan konseli. Konselor dalam menciptakan hubungan dengan konseli pada proses bimbingan konseling pada hakikatnya adalah sebuah hubungan yang terjalin antara keduanya, antara konselor dan konseli.
Oleh karena itu, jika pada proses konseling merupakan hubungan untuk menolong konseli, maka langkah awal konselor adalah membangun suasana yang kondusif bagi konseli, agar terjadi komunikasi timbal balik antara konseli dan konselor, dan terjadi juga kepercayaan antara konseli dan konselor, dan kebebasan konselor untuk menanyakan hal-hal apa saja yang konseli rasakan saat bimbingan konseling. Dan konselor juga dapat menggunakan komunikasi terbuka dalam konseling. Serta, konselor juga harus mempunyai pemahaman umum tentang apa saja yang terlibat di dalam proses konseling. Meskipun dalam proses konseling itu dilaksanakan antara konseli dan konselor, tetapi pada keputusan terakhir atau keputusan pengambilan penyelesaian masalah akan dipilih sendiri oleh konseli. Pada tahapan ini, konselor bertanggung jawab akan proses konseling, adalah khususnya dirancang untuk membebaskan tegangan atau membuka komunikasi. Sikap maupun komunikasi verbal konselor sangat penting bagi pengembangan hubungan yang menyenangkan. Semua keahlian komunikasi konselor sangat dibutuhkan, seperti mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami, dan merasakan bersama konseli. Tentunya, kualitas hubungan konseli dan konselor akan mempengaruhi hasil konseling nantinya. Pada faktor-faktor ini, yang terpenting bagi pembentukan hubungan konseli dan konselor adalah penghargaan dan penerimaan positif, empati akurat, dan keaslian atau orisinalitas. Ada 4 kondisi yang mengimplikasikan keterbukaan pada seorang konselor, yaitu yang pertama, kemampuan memahami dan merasakan bersama konseli sekaligus menilainya. Yang kedua, hubungan konselor atau konseli bukan hanya berfungsi meningkatkan kesempatan konseli untuk mencapai tujuan mereka dalam bimbingan konseling, tetapi juga menjadi modal potensial tentang hubungan antara pribadi yang baik yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas hubungan mereka dengan orang lain di luar lingkup terapi atau di luar lingkup bimbingan konseling di sekolah. Konseli dan konselor dapat menerapkannya di dalam lingkungan sosial nantinya. Tujuan hubungan dengan konseli adalah sebisa mungkin memenuhi kebutuhan konseli, bukannya kebutuhan konselor. Dalam bimbingan konseling, konselor membantu konseli untuk melihat masalahnya dari sudut pandang yang berbeda. Hal itu dapat membantu konseli untuk keluar dari masalahnya sendiri. Maka, pada proses konseli, di dalam hubungan semacam ini berusaha membantu konseli untuk bertanggung jawab atas perbuatan atau masalah yang dibuatnya sendiri, dan konseli dapat mencari jalan keluar dari masalahnya tersebut. Dalam kondisi semacam ini bisa dicapai lewat keahlian komunikasi seorang konselor, kemampuan mengidentifikasi dan mencerminkan perasaan konseli, dan kemampuan untuk mengenali dan memperoleh pemahaman tentang kesulitan dan kebutuhan konseli. Konselor dalam menciptakan hubungan dengan konseli pada proses bimbingan konseling, pada hakikatnya adalah sebuah hubungan yang terjalin antara keduanya, antara konselor dan konseli. Oleh karena itu, jika pada proses konseling merupakan hubungan untuk menolong konseli, maka langkah awal konselor adalah membangun suasana yang kondusif bagi konseli, agar terjadi komunikasi timbal balik antara konseli dan konselor, dan terjadi juga kepercayaan antara konseli dan konselor, dan kebebasan konselor untuk menanyakan hal-hal apa saja yang konseli rasakan saat bimbingan konseling. Dan konselor juga dapat menggunakan komunikasi terbuka dalam konseling. Serta, konselor juga harus mempunyai pemahaman umum tentang apa saja yang terlibat di dalam proses konseling. Yang pertama, menyambut konseli. Konselor dapat menyambut konseli dengan attending atau penyambutan. Bagaimana cara menggunakan attending yang baik? Yang pertama, konselor ketika konseli datang ke ruang BK harus menyambutnya dengan senyuman atau bahasa nonverbal, dengan menanyakan kabar konseli. Bila konseli merasa kurang aman atau terganggu, maka hal itu dapat mempengaruhi hubungan konseling selanjutnya. Oleh karena itu, perlunya persiapan dari konselor agar konseli merasa lega dan merasa bebas berbicara. Yang kedua, membangun hubungan dengan konseli. Membangun hubungan dengan konseli, terlebih dahulu konselor harus mencari tahu hobi atau kesenangan konseli itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk dapat membuka pembicaraan kepada konseli. Misalnya, konseli yang mempunyai hobi yang memancing. Tugas kita sebagai konselor menanyakan mengenai hobi yang disukai konseli tersebut. Hal-hal lain tentu dapat disesuaikan konselor dengan hobi atau kesibukan si konseli setiap harinya atau juga kesehatannya dan lain-lain.
Konselor dapat menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar konseli tidak lagi menjawab pertanyaan konselor dengan jawaban hanya ya atau tidak. Dengan demikian, percakapan konselor bisa berkembang terbuka dan tidak tertutup. Oleh sebab itu, seterusnya, konselor memakai pertanyaan yang terbuka agar konseli terbuka dan bebas berbicara tentang masalah yang dialaminya itu. Di saat-saat yang tepat, konseli dapat berkata, "Aku senang bila Anda membicarakan sesuatu hal yang tentang keluarga saya atau yang lainnya." Konselor juga dapat berkata, "Aku prihatin atas meninggalnya kucing kamu." 3. Membangun kedekatan dengan konseli. Jika kedekatan antara konselor dan konseli terjalin dengan baik, maka itu akan memudahkan dalam proses konseling nantinya. Juga akan menguntungkan bagi konseli dan konselor. Di antara tahapan-tahapan yang dilakukan konselor antara lain, A. Pengakuan. Konselor dapat mengakui perasaan konseli bahwa konseli ini merasa sedih. B. Negosiasi. Konselor dan konseli membangun pemahaman bersama berkenaan dengan peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. 4. Menguatkan. Konselor perlu untuk mendorong yang bersangkutan atau konseli agar mereka bebas untuk berbicara atau mengekspresikan. Konselor dapat memberikan perhatian penuh kepada konseli. Konselor tidak bertugas mengendalikan konseli, berbeda dengan metode direktif atau transference. Akan tetapi, biarkanlah konseli untuk berbicara terlebih dahulu tentang apa-apa yang ingin konseli bicarakan. Dalam proses penguatan, konselor tidak boleh memberikan nasihat-nasihat kepada konseli, karena pada proses pemberian nasihat itu tidak diperbolehkan oleh dalam bimbingan konseling. Yang kelima, bahasa tubuh. Konselor dapat memperhatikan bahasa tubuh atau bahasa nonverbal kepada konseli sendiri. Bahasa tubuh merupakan bahasa nonverbal yang perlu digunakan oleh konselor agar dapat mempertegas perkataan yang diutarakannya. Konselor dapat ikut berbicara kepada konseli. Konselor dapat berkata, "Saya berniat mendengarkan masalah Anda," melalui gerakan tubuh, misalnya cara duduk konselor yang menaikkan kakinya ke atas pahanya atau menyelempangkan kakinya, seperti gaya yang tidak bagus untuk diterapkan dalam proses bimbingan konseling, karena diperlukannya attending dalam bimbingan konseling. Misalnya, konselor dapat melakukan posisi badan yang condong ke arah konseli dengan menggunakan kontak mata dan tersenyum kepada konseli. Dalam bahasa tubuh, konselor dapat mengenali perilaku konseli dalam bimbingan konseling. Misalnya, dalam kasus konseli yang menyesal akan perbuatan membolosnya, ekspresi yang diberikan oleh konseli adalah menundukkan mata dan kepala yang menunjukkan rasa bersalah. Ketika itu dilakukan oleh konseli, maka konseli akan maka konselor akan mengetahui bahwa konseli ini merasa benar-benar bersalah akan perbuatan membolosnya itu. Dan juga ketika konseli yang hanya berbicara, "Saya menyesal akan perbuatan yang saya perbuat." Contoh ekspresi yang dapat diketahui pada bimbingan konseling adalah ketika konseli berbicara tentang masalahnya, dia menyesal akan perbuatan membolosnya. Kontak mata yang dilakukan konseli dengan kata menyesal pasti akan menundukkan mata dan menundukkan kepalanya. Berarti konseli di sini merasa benar-benar bersalah akan perbuatan yang dibuatnya itu. Dan contoh yang salahnya itu, ketika konseli bilang, "Saya merasa bersalah akan perbuatan membolos saya," dengan kita bisa melihatnya dengan kontak mata. Ketika konseli bilang merasa bersalah, tetapi dia tidak menundukkan matanya dan kepalanya, berarti dia tidak merasa benar-benar bersalah atas perbuatannya itu. Konselor dapat menciptakan hubungan baik antara konseli dan konselor, merupakan langkah awal keberhasilan dalam konseling nantinya. Hubungan yang baik dengan konseli sangat penting. Langkah-langkah dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseli adalah: yang keenam, menerima konseli dengan ikhlas. Konselor harus menerima konseli dengan ikhlas dan menerima apa adanya tentang konseli. Konselor harus menunjukkan sikap yang ramah dan bersahabat. Dalam proses penerimaan konseli, konselor tidak boleh membeda-bedakan konseli yang satu dengan konseli yang lain, dan konselor harus menjaga kerahasiaan konseli dalam proses konseling nantinya. Yang ketujuh, menumbuhkan kepercayaan konseli. Menumbuhkan kepercayaan konseli kepada konselor merupakan bagian penting dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseli. Dalam diri konseli harus tertanam pandangan bahwa konselor dapat membantu memecahkan masalah konseli. Juga harus percaya bahwa kerahasiaan konseli akan terjamin pada konselor. A. Pada awal konseling dimulai, konselor dapat menggunakan kalimat ini: "Kamu tidak perlu ragu menyampaikan masalah dan keadaan kamu yang sebenarnya kepada saya.
Karena di dalam bimbingan konseling terdapat asas, yaitu asas kerahasiaan. Seorang konselor harus dapat memegang asas kerahasiaan tersebut dan tidak membocorkan masalah konseli di muka umum atau di guru-guru lain.